Best practice atau praktek baik. Menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi. Judulnya adalah meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 6 SD Advent Cirebon pada pembelajaran TIK mengenai pengenalan hardware komputer dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Nama mata pelajarannya mengenai pengenalan hardware komputer. Dan tempat pelaksanaannya di SD Advent Cirebon. Waktu pelaksanaannya Jumat 17 November 2023. Dan nama mahasiswanya Dwi Setiawan Andrianto Suwandi. Dengan nama dosen Profesor Dr. Hakun Elmunsyah, STMT. Nama guru pamong Rosihan Rahardi. Ya. Di dalam pembahasan ini mengenai LK3 1 atau best practice atau praktek baik. Yang pertama adalah situasi. 1. Hal-hal yang benar-benar terjadi selama proses pembelajaran. Ada beberapa hal-hal yang terjadi. Yang pertama atau A. Kesulitan peserta didik untuk mengerjakan soal-soal di LKPD melalui Google Form sehingga harus di-copy ke PowerPoint dan ditampilkan di screen proyektor. Kenapa? Karena jenjang SD itu belum menggunakan atau membawa handphone ke dalam kelas. Sehingga Google Form yang tadinya bisa diakses oleh handphone atau laptop Google Chrome, maka dikonvertkan atau di-copy ke PowerPoint sehingga langsung dalam screen proyektor. Yang kedua adalah capaian kompetensi peserta didik belum sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran. C. Kendala dalam pembelajaran adalah media perekam atau kamera yang belum maksimal pemanfaatannya sehingga menghasilkan gambar yang kurang baik pada hasil rekaman. Karena apa? Situasi dan kondisi kelas. Lalu yang D, tiba-tiba salah satu laptop untuk merekord mati sehingga hasil rekaman atau rekodnya hilang. Anak-anak peserta didik mulai keletihan karena waktunya terlalu siang dan setelah jam pelajaran olahraga mulai pelaksanaannya. F. Recording pembelajaran dilakukan dengan sendiri tanpa ada bantuan rekan guru atau siswa. Yang kedua, membandingkan dengan apa yang direncanakan dalam RPP. Secara garis besar, pembelajaran yang berlangsung sudah sesuai dengan yang ada di RPP. Ketiga, menyimpulkan apa yang telah berhasil dan dengan yang belum berhasil. A. Menurut pengamatan pendidik, pembelajaran yang sudah berlangsung dapat dikatakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dikarenakan 100% peserta didik telah tuntas melewati KKM yang diberikan. B. Hasil dari rekaman yang sedikit kurang maksimal mengakibatkan dokumentasi dalam resolusinya kurang jelas karena menggunakan kamera yang sangat standar. C. Pergantian waktu untuk penggunaan ruangannya terlalu mepet sehingga kurang maksimal untuk pemasangan peralatan-peralatan yang dipergunakan untuk pembelajaran. Yang kedua adalah tantangan. Setelah melakukan analisis terhadap kajian literatur dan wawancara dengan rekan sejawat, kepala sekolah, pakar, dan juga rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi dari A1 khususnya, maka beberapa tantangan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain. Rendahnya tingkat belajar peserta didik. 2. Kurangnya semangat peserta didik dalam pembelajaran. 3. Guru belum melakukan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. 4. Dan guru belum mengoptimalkan media pembelajaran yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Dalam menghadapi tantangan ini, guru melibatkan beberapa peran, yaitu yang pertama, dosen pembimbing dan guru pamong PPG dalam jabatan kategori 1G2 Universitas Negeri Malang. Wali kelas 6 SD Advent Cirebon. Rekan mahasiswa-mahasiswi kelompok A1
PPG Daljab 2023 sebagai observer. Yang keempat, peserta didik kelas 6 SD Advent Cirebon. Di dalam melakukan aksi, langkah-langkah yang dilakukan. 1. Identifikasi masalah yang ada di dalam kelas. 2. Mengeksplorasi penyebab masalah yang dihadapi di dalam kelas. 3. Penentuan penyebab masalah. Keempat, masalah yang terpilih diangkat dan digunakan sebagai dasar dalam membuat rencana aksi. Lalu strategi apa yang digunakan? Strateginya, guru menggunakan model pembelajaran yang inovatif dalam kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu model problem based learning. Lalu kedua, guru memanfaatkan video dari YouTube mengenai hardware, software, dan brandware. 3. Guru juga memanfaatkan media teknologi inovasi lainnya dalam pembelajaran, yaitu Google Form yang telah di-convert dan di-copy ke file PPT sebagai evaluasi dan pembelajaran. Yang keempat, membuat media pembelajaran melalui PowerPoint. Yang kelima, memanfaatkan proyektor untuk menampilkan beberapa slide pembelajaran dan menampilkan video melalui slide-nya. Yang keenam, memanfaatkan LKPD. Lalu bagaimana prosesnya? Kegiatan rencana aksi didesain dengan sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif agar para peserta didik lebih memahami materi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat antusias dan bersemangat dengan kegiatan pembelajaran hari itu. Yang kedua, mula-mula guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian diberikan pretest awal dengan memanfaatkan Google Form sebanyak 5 soal. Dan siswa mengerjakannya ditulis di dalam kertas, ya. Kemudian guru mengarahkan siswa untuk perhatikan media berupa tayangan video dari link YouTube tentang perkembangan komputer di tahun 2030. Setelah materi tersampaikan, siswa dibentuk menjadi 3 kelompok terdiri dari 5 siswa. Tiap kelompoknya. Selanjutnya, siswa mendapatkan tugas kelompok dengan dibagikannya apa? LKPD dan didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Lalu sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi. Pertama, pengetahuan mengenai model pembelajaran problem based learning. Yang kedua, menyusun media pembelajaran dengan PowerPoint. Yang ketiga, penyusunan bahan ajar dan LKPD. Dan yang keempat, penyusunan soal evaluasi yang menarik di aplikasi Google Form dan Excel. Yang kelima, laptop, smartphone, kamera, proyektor, tripod, dan speaker audio. Lalu bagaimana prosesnya dan siapa yang terlibat? Kegiatan rencana aksi didesain dengan sebaik mungkin menggunakan media pembelajaran dan sumber belajar yang inovatif agar para peserta didik lebih memahami materi. Dalam pelaksanaannya, peserta didik sangat antusias dan bersemangat dengan kegiatan pembelajaran hari itu. Yang kedua, mula-mula guru menyampaikan tujuan pembelajarannya, kemudian diberikan pretest awal dengan menggunakan Google Form sebanyak 5 soal, dan siswa mengerjakannya di kertas. Setelah aplikasi dari Google Form di-copy ke PPT, kemudian guru mengarahkan siswa untuk memperhatikan media berupa tayangan video tentang perangkat-perangkat keras dalam komputer. Setelah materi tersampaikan, siswa dibentuk menjadi 3 kelompok, terdiri dari 5 siswa tiap kelompoknya. Selanjutnya, siswa mendapatkan tugas kelompoknya dengan dibagikan apa? LKPD dan didiskusikan dalam kelompoknya masing-masing. Yang ketiga, dalam mengerjakan evaluasi, peserta didik juga sangat antusias mengerjakan evaluasi tersebut yang dapat dikerjakan dengan baik dan tepat waktunya. Pada siklus kedua dan aksi kedua ini, perangkat yang saya gunakan antara lain 3 unit laptop, proyektor, web kamera, 2 unit tripod, dan speaker audio. Nah, untuk yang terakhir adalah refleksi. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah yang telah dilakukan? Dampak dari rencana aksi yang sudah dilakukan yaitu meningkatkan hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran pada mata pelajaran mengenai pengenalan perangkat-perangkat keras di komputer. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasil dari rencana aksi yang sudah dilakukan hasil yang sangat efektif.
Hal ini dikarenakan didukung oleh metode dan model pembelajaran yang sangat menarik, media pembelajaran inovatif, dan kegiatan pembelajaran yang melibatkan keaktifan siswa. Lalu bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Respon dari kepala sekolah merespon dengan memberikan tanggapan yang positif, dengan memberikan masukan agar rencana aksi yang dilakukan terlaksana menjadi rencana aksi pembelajaran yang lebih bermakna. Lalu respon dari teman sejawat juga sangat memberikan dukungan dan respon yang positif terhadap aksi yang guru lakukan. Lalu respon positif juga diberikan dari dosen pembimbing dan guru pamong PPG K1 G2 PPG Daljab 2023. Lalu yang keempat, seluruh anggota mahasiswa dan mahasiswi PPG khususnya kelompok A1 yang telah memberikan masukan-masukan yang baik dan semangat di dalam pembelajaran ini. Yang terakhir, faktor keberhasilan pembelajaran ini ditentukan pada penguasaan guru terhadap media pembelajaran, metode, model, dan langkah-langkah pada rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Pembelajaran didapat dari proses praktek aksi yang telah dilakukan adalah guru harus merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berpusat pada peserta didik dengan cara menentukan metode, model, dan media pembelajaran yang sesuai sehingga dapat meningkatkan keaktifan dan kemampuan peserta didik dalam pembelajaran. Dan ini pun didukung oleh beberapa referensi. Yang pertama, Wijayanto Maresa C. dan kawan-kawan 2021 dalam judulnya Informatika Jakarta. Yang kedua, Pusat Penilaian Pendidikan Badan Peneliti dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang diakses dari link Puspendik Kemendikbud. Lalu Peter Mikheyev Teknologi 2023 November, Future of Computer 2003 Computer Masa Depan, diakses dari youtube.com. Lalu HR Jammer 2023 bulan Mei, Top 10 Best AAA PC Games 2023, diakses dari YouTube. Lalu LKPD untuk didiskusi yang dikerjakan secara berkelompok, diakses dari www.live worksheet. Lalu media belajar official 2020 mengenai komponen komputer diakses dari YouTube, www.youtube.com. Demikianlah pembahasan mengenai best practice LK3. Kiranya semuanya dan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalam.